Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Entertainment. Kali ini kita akan membahas seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Oke sahabat, sebelumnya jangan lupa untuk ditonton, di like, di subscribe, di komen, dan juga di share ya sahabat, agar channel Entertainment semakin berkembang lagi. Herman dan Claudia melaksanakan fitting baju untuk pernikahannya. Namun, tiba-tiba Karina menghubunginya. Karina pun terkejut melihat Herman yang tidak ada di kantor dan kesal melihat kebersamaan Herman dan juga Claudia. Karina tidak boleh terpancing dengan semua yang dilakukan oleh Claudia. Marissa pun bertemu dengan Kinanti. Itu Marissa menangis karena ketakutan akan ditinggal menikah oleh Herman. Pasalnya, Claudia terlihat bukan hanya ingin menguasai Herman, tapi juga ingin menguasai seluruh harta kekayaan milik Herman. Marissa pun terancam akan disingkirkan oleh Herman. Kinanti yang memiliki hati selembut sutra pasti merasa sangat sedih dan kasihan dengan keadaan ibunya. Ternyata kini mendatangi Herman yang saat itu sedang bersama dengan Claudia. Dari cara bicaranya Kinanti sangat marah dan kesal pada Herman. Di sisi lain, Marissa merasa senang. Akhirnya Kinanti melabrak Herman dan berharap Herman mau kembali kepada Marissa. Kinanti pun menanyakan tentang kepergian Marissa dari rumah Herman. Kinan merasa kesal kenapa Herman tidak mencegah kepergian Marissa. Dan saat ini kenapa Herman tidak mencari di mana Marissa berada. Rumah tangga Herman hancur karena ulah Herman sendiri. Tapi Herman selalu membela diri dan menyalahkan Marissa. Kinan pun kesal dan pergi meninggalkan Herman. Bukan hanya Herman yang dilabrak oleh Kinan, akan tetapi Claudia pun dilabrak oleh Kinan. Kinan tidak mau Claudia masuk dalam kehidupan Herman seperti perampok. Claudia istilahnya mengadu dan Herman dengan apa yang dilakukan Kinanti padanya. Claudia mempertanyakan kepada Herman bagaimana jika nanti Kinanti membatalkan pernikahan mereka. Tapi Herman akan memastikan semua ini tidak akan terjadi. Sementara itu, di tempat lain Karina bertemu dengan Marissa. Marissa kesal dengan semua barang-barangnya yang dipakai tanpa seizinnya. Dan tentunya hal ini menimbulkan keributan. Marissa dan Karina pun ditangkap security. Dan Herman pun kembali dibuat pusing dengan ulah istri-istrinya. Di sisi lain, David kembali ke kediaman Amanda. Semoga saja kali ini Amanda sudah pulang. Tapi ternyata Amanda masih belum kembali. Semoga Amanda bisa secepatnya kembali. David harus berbicara serius kepada Amanda. Abi masih memikirkan tentang pilihan untuk mengadopsi anak. Tapi justru hal ini bikin Abi makin pusing dan juga stres. Abi pun pulang lebih awal, rencana ingin meditasi. Tapi Eyang Marta malah membawakan tukang pijit kesuburan untuk Abi. Abi makin stres dengan ulah Eyang yang tak ada habisnya demi mendapatkan cicit buyut. Di sisi lain, kandungan Amel mengalami kram perut. Bijumi pun dengan cepat menghubungi Kinan dan Kinan minta pertolongan orang-orang di rumah untuk membawa Amel segera ke rumah sakit. Amel pun segera dibawa David ke rumah sakit ditemani oleh Umarima dan juga Bijumi.
Setelah dicek, kondisi kandungan tidak ada masalah apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Kinan memberitahu kepada David jika ia akan merawat anaknya Amel jika sudah lahir. Kinan mempertanyakan keputusan ini salah atau tidak kepada David. Pasalnya, Abi masih belum memberikan keputusan yang pasti tentang hal ini. Dan juga tentang masalah Amanda dan David, Kinan mendoakan agar masalah mereka segera selesai dan jika berjodoh semoga segera dipertemukan. Anita selalu berusaha menghalangi Reno setiap kali akan bertemu dengan Anna. Tak ingin kalah, Anna pun mencoba berpura-pura agar Reno bisa segera menemuinya. Rencana Anna pun berhasil, dan Reno datang menemui Anna. Reno juga memberitahu Anna jika ia ingin segera menikah di bulan depan. Di sisi lain, Amel berpikir Kinanti sangat beruntung mempunyai keluarga yang sangat perhatian dan sayang padanya. Kinan mengajak Abi berbelanja untuk keperluan Amel. Tentunya respon Abi kurang menyenangkan. Abi masih kurang setuju untuk mengadopsi Anna. Entah bagaimana caranya, Abi harus melarang Kinan untuk tidak adopsi Anna. Pasalnya, Kinanti sangat antusias membeli perlengkapan bayi. Padahal bayi tersebut bukan anak kandungnya. Diam-diam Abi terus mencari tahu bagaimana caranya agar ia bisa mendapat keturunan dari Kinan. Mulai dari makan dan menjaga kesehatan. Kinanti tahu tentang hal ini terus menggoda Abi. Di sisi lain, Anita pun memberi sejumlah uang untuk Amel karena Amel sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh Anita. Dan juga Radit menekan kepada Anita agar Anita mau menolongnya memberikan kontrakan dan juga sejumlah uang. Dan Anita pun menyuruh Reno untuk mencarikan Dharma atau Radit sebuah kontrakan. Oke sahabat, hanya itu yang dapat channel Entertainment berikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.